Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muqtaromin, jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan yang pertama dan yang paling utama selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita tunggu-tunggu sawatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Sabtu 10 September 2022 kita bertemu lagi dalam rangka kajian subuh di Masjid Baitus Salam. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Ustadz Haji Ahmad Jayadi LCMA dari IAIN Wali Songo Semarang. Monggo mari kita saksikan bersama kajian Sabtu pagi, dan apabila Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di Masjid Baitus Salam bisa dilihat di YouTube channel Ustadz BG Channel atau tafsir Sabtu pagi Masjid Baitus Salam. Demikian, monggo kepada narasumber, waktu sepenuhnya kami aturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kajian tafsir kita mulai, ada sedikit sebagai muqaddimah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kajian tentang adabud doa, yaitu adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam Jumat di masjid ini, waktu itu sempat saya menyampaikan, walaupun tidak banyak kaitannya dengan adabud doa. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku memohon kepadaku, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, nanti mungkin yang mencatat bisa merujuk kembali dalam surah Al-Baqarah 186. Jika hamba-hambaku, kata Allah, memohon, meminta kepadaku, ketahuilah fa inni qarib, sesungguhnya diriku sangat dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Ya, ada kait di situ ya. Akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani. Kemudian ada pentakitan lagi, ada penegasan lagi, jika dia berdoa kepadaku. Ini yang menarik dalam ayat ini ya. Jika kita memperbandingkan dengan ayat yang selalu kita mendengar ya, dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60 ya. Apa hubungannya dengan surah Mu'min ayat ke-60 atau yang dikenal dengan surah Ghafir ya.
Ada istilah itu ya, ada mukmin, ada ghafir. Istilah penamaan saja itu ya. Surat mukmin dan surat ghafir ya. Sebagian menyebutnya dengan sebutan surat ghafir, sebagian menyebutnya dengan sebutan surah mukmin. Ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian ya. Jadi ini secara umum dalam surah Ghafir atau surah Mukmin ayat ke-60 ini, jika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi tidak ada kait di situ, tidak seperti dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186 tadi. Ya, mungkin orang kan bertanya, ini relevansinya apa? Apakah tidak bertentangan begitu? Yang satu Allah langsung mengabulkan, tetapi yang satu Allah mengkaitkan di situ. Ada kait, ada syarat ya. Yaitu apa syaratnya dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 186 ya. Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika berdoa. Makanya ulama ketika menyimpulkan dua ayat ini, bukan tidak ada ayat satu sama lain itu kontradiksi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain itu pasti saling menguatkan. Di awal pertemuan pada saat itu saya pernah menjelaskan tentang salah satu uslubut tafsir. Salah satu metode tafsir adalah tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir al-ayah bil ayah, at-tafsir as-surah bis surah. Artinya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi salah satu ayat itu pasti menguatkan ayat-ayat yang lainnya. Begitu juga dengan ayat yang saya bacakan tadi ya. Tidak ada kontradiksi antara ayat 186 surah Al-Baqarah dengan surah Ghafir ayat yang ke-60. Jadi di ayat 60 surah Ghafir Allah secara mutlak ya, belum ada qaid di situ. Qaidnya yaitu ayat Al-Baqarah ayat 186 ya. Makanya ulama menjelaskan tentang doa ya, tentang doa, bahwa di dalam doa ketika Allah mengabulkan, pasti mengabulkan doa kita. Dalam sebagaimana dijelaskan dalam surah Ghafir ayat 60 tadi, apabila ada syarat-syarat ya, ketentuan-ketentuan yang dikenal dengan istilah adabud doa, yaitu etika-etika tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ud'uni astajib lakum ya. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan kalau di antara salah satu adabud doa, salah satu di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul al-ilhah. Jadi pengertian dalam istilah bahasa Arab itu ya al-mulih bid-du'a. Orang yang betul-betul apa ya? Dalam bahasa Indonesianya al-ilhah itu betul-betul al-israr. Ada keinginan yang sangat ketika berdoa. Ini kadang yang sering kita lalai, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Makanya saya selalu menganjurkan doa itu ketika kita menghadap kepada Allah ya. Di dalam berdoa, dalam doa kita betul-betul ada keseriusan ya. Al-ilhah. Jadi orang yang betul-betul orang yang punya hajat ya. Dalam kondisi kepepet ya. Kita mungkin meminta bantuan kepada saudara kita, entah berhutang dan lain ya. Jadi orang yang kepepet itu antum bisa merasakan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana orang yang betul-betul kepepet ya.
Jadi dalam berdoa pun juga kita ada al-israr, ada al-ilhah ya. Ada keinginan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya salah satu syarat atau qaid tadi dalam surah Al-Baqarah tadi ya. Ketika Allah pasti mengabulkan dalam surah Ghafir ayat 60, salah satu qaid atau syaratnya adalah betul-betul hamba itu apa? Ada israr ya, ada keinginan betul-betul dalam doanya. Tidak ada orang yang berdoa karena coba berdoa ya, ya. Entah kemana hatinya nanti akan saya jelaskan di antara ada berdoa yang lainnya ya. Jadi tidak ada perhatian kita. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya menceritakan tentang riwayat dari Bani Israel ya. Di antara orang yang banyak berbuat maksiat itu adalah susah untuk mengeluarkan air mata kita. Di dalam doa kita, dalam munajat kita ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena banyaknya dosa itu sehingga ungkapan Bani Israel yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kam asik, betapa aku banyak dosa kepadamu, wa anta la tu'aqibuni, sementara engkau tidak pernah menyiksaku, dibiarkan oleh Allah. Tidak pernah Allah memberikan ujian, cobaan, bahkan diberikan nikmat begitu ya. Kemudian Allah melalui nabinya fa'auhallahu ila nabi zamanihim an kullah, supaya mengatakan kepadanya ya, kepada Bani Israel tadi ya, inna jumuda ainaik ya, keringnya kedua matamu, kemudian wa qasawata qalbik, kemudian kerasnya hatimu, istidrajun minni. Jadi Allah membiarkan itu karena sudah saking kerasnya hatinya ya, kesombongan ya. Makanya yang menarik dalam tadi yang saya jelaskan kaitannya dengan doa tadi ya, ud'uni astajib lakum ya. Di antara orang-orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam suatu riwayat ya, yang menjelaskan tadi ya, yang menjelaskan tentang ayat yang keberapa tadi, ke-60 surah Ghafir, Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi di dalam lanjutan tadi, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini ibarat yang mengungkapkan bagaimana orang yang tidak mau berdoa itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah. Jadi doa yang kita panjatkan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah ibadah. Ya, ibadah ya. Makanya sholat itu pengertian secara bahasa as-sholatu ad-du'a. Ya pernah mendengar ya istilah itu ya. Jadi sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan setiap hari itu pada hakikatnya adalah doa, munajat. Makanya ada sebuah ungkapan dari ulama yang mengatakan bahwa ibadah sholat itu adalah mi'raj ruhani. Ya pernah dengar istilah itu ya. Mi'raj ruhani. Bagaimana hati dan jiwa kita itu melakukan mi'raj ya. Kenapa? Karena kita dalam posisi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita panjatkan, dengan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semuanya itu merupakan apa? Ungkapan munajat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna du'a huwal ibadah. Ya, jadi doa yang kita panjatkan itu pada hakikatnya adalah ibadah yang kita lakukan ya. Kalau kita betul-betul memahami ya, makanya jangan sampai ada anggapan doa saya kok belum tidak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah dan lain sebagainya ya. Kemudian Rasulullah membaca ayat surah Ghafir yang
60 tadi. Summa qara'a, Rasulullah membaca ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innalladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, yang sombong terhadap untuk beribadah kepadaku, dalam kurung berdoa. Orang yang sombong untuk berdoa artinya tidak mau berdoa setelah sholat selesai. Ya, tidak mungkin jarang juga orang yang